Selamat sore buat kita. Horas Bang. Bang Jasinton. Horas. Ya, Horas. Bisa Horas semua. Ritonga dan Siregar. Ya, kita bisa bagaimana di Zoom meeting kali ini. Oke, siap. Ini kita kan cuma bisa komunikasi di WA dengan di Efran Entertainment Channel. Iya. Ini kita membahas tentang Tarumbo Ritonga, Bang ya. Mungkin ya Tarumbo Ritonga dan juga nanti mungkin saya balik pertama Tarumbo Dongoran, bisa kan? Timbal balik. Sekian. Saya ya gitu. Jadi supaya adil, saya ceritakan Tarumbo Ritonga, nanti dengan Efran saya juga butuh mengerti Tarumbo Dongoran. Begitu kira-kira. Bisa Bang, bisa. Jadi sekarang saya persilakan ke Abang itu untuk menerangkan sebenarnya posisi Tarumbo Ritonga itu di dalam struktur Tarumbo kita peperan Siregar itu gimana? Ya. Mungkin banyak orang masih bingung dengan posisi Ritonga. Ya. Sekilas info yang saya dapat berdasarkan literasi ya, yaitu posisi Ritonga itu ada di Siregar Silali yang mana merupakan kedua. Jadi memperpanjang waktu, tempat dan waktu, saya persilakan Pak Abang. Ya, terima kasih Efran Siregar Dongoran nomor 17 tinggal di Jakarta. Kita bertemu lewat YouTube Channel Janda. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Matur nuwun. Horas. Terima kasih, pertanyaan yang sangat baik dan sudah lama saya tunggu-tunggu. Benar apa yang dikatakan oleh Efran Dongoran bahwa Bang Syagia Ritonga ini maaf saya terpesona dengan seorang marga Dongoran tadi. Sorry ya. Dengan Efran Siagian atau Siregar Siagian nomor 17. Ya. Ini sedikit sebelum masuk kepada acaranya, kepada inti, perlu saya jelaskan, jika martarombo antara Ritonga dengan keseluruhan Siregar itu harus dari kami ditambah dua nomor. Jadi kalau saya nomor 15 di Siregar yang mengambil nomor 1 dari Toga Siregar harus menjadi 17. Jadi karena Efran ini 17 dan dia dari Siagian atau Siregar Siagian, maka saya manggil Ade. Jika di sana nomor 16, berarti di sini nomor 14. Begitu seterusnya. Jadi rumusnya Ritonga plus 2, Siregar minus 2. Bisa dipahami ya? Ritonga plus 2 dari Siregar minus 2. Begitu. Oke. Terkait Ritonga, memang sejak lama banyak yang bertanya-tanya siapakah Ritonga itu, dari manakah Ritonga itu. Benarkah mereka Siregar? Bahkan ada yang berpikiran begitu. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa penulisan Tarumbo ini, apalagi terhadap Ritonga mungkin, ya katakanlah baru sekitar ya 50 tahunan barangkali, baru ditulis secara sederhana. Mungkin Siregar lebih dulu menulis Tarumbo dari literasi-literasi yang saya baca di internet. Nah, saya langsung to the point aja. Tadi sudah disinggung bahwa Ritonga berasal dari Silali. Atau, saya langsung saja, sesuai dengan Tarumbo Siregar keseluruhan, saya mulai saja dari Toga Siregar. Karena ke atas tidak perlu, dan itu sudah berkali-kali kita ketahui mulai dari Siraja Batak, dan itu saya pikir tidak usah saya sebutkan. Sekarang masuklah kita kepada intinya. Inilah silsilah
Ritonga. Ya Bang. Anak Toga Siregar ada 4. 1 Sormin, Sitrip Silo, kedua Dongoran, ketiga Silali, keempat Siagian. Nah, Silali ini mempunyai anak 2 yang bernama 1 Guru Sinuksungan, kedua Parisang Isak Sahorbangan. Iya. Tapi tunggu dulu. Dalam istilah-istilah kami membahas Tarombo muncul istilah Silali Dolok dan Silali Toruan. Nah, Silali Dolok ini adalah kampung, Silali Toruan adalah juga kampung. Tetapi nenek moyang kami bercerita kepada kami bahwa si abangan atau pihak abang ini tinggal di Silali Dolok. Jadi kalau kita ke Muara, sebelah kanan Toruan, sebelah kirinya Dolok. Jadi kemungkinan yang si abang-abang ini berkampung di Dolok, yang adik-adiknya berkampung di Toruan sana. Jadi pesan yang datang kepada kami bahwa opung kami itu bermukim di Silali Dolok. Apakah masih ada sekarang kampung Silali Dolok itu saya nggak tahu. Yang jelas Silali Toruan masih ada. Nah, kemudian dikenallah istilah Parisang Isang Sahorbangan. Di bahasa Toba disebut Parosang Osang Saharbangan. Jadi antara Toba dan Akola itu hanya masalah satu Penyebutan. huruf aja itu. Kalau kami isang-isang, di sana osang-osang, sama, dagu. Nah, karena tampilan daripada mereka ini sangat menyeramkan sebagai manusia. Tampilannya cukup itu lain daripada yang lain karena dagunya besar. Oke. Dalam cerita berbagai versi keberangkatan beliau dari Muara, ada beberapa versi, tetapi saya kali ini ingin menceritakan versi yang sederhana saja sesuai yang tertulis di Tarombo kami. Begini, suatu ketika terjadilah musim paceklik atau musim kelaparan di Muara. Begitu dalam ceritanya. Oleh Parisang Isang Sahorbangan melihat keadaan ini, dia khawatir akan terjadi bahaya kelaparan yang parah, maka diajaknya lah kahangginya atau kawan-kawannya yang sehaluan untuk pergi mencari tempat yang lebih baik. Nah, tibalah pada saat atau waktu atau tanggal yang ditetapkan, berangkatlah mereka dari Muara ini menuju ke arah Siborong-borong atau ke atasnya Muara. Nah, menurut cerita opung kami ketika saya kecil, ya mereka berputar-putar dulu di situ. Mungkin ya 1 minggu membuat kebun atau bagaimana, ya kayak pengembara begitulah. Jadi singkat cerita sampailah mereka di Lobu Siregar. Nah, dari Lobu Siregar, ini saya persingkat aja, setelah bermukim beberapa waktu di Lobu Siregar, rombongan Parisang Isak Sahorbangan dan kahangginya ini pergi menuju Pangaribuan. Ya. Sesampainya di Pangaribuan, dari rombongan ini menetaplah di sana yang bernama Marga Sormin. Makanya sampai sekarang di Pangaribuan itu pun banyak kita lihat kampung-kampung Sormin seperti Lumban Sormin. Dongoran menurut cerita yang kita tahu berpisah. Sebagian pergi menuju ke Sipirog via via Silatom mungkin, Silatom terus ke Sibangambat, terus ke kampung-kampung di Kecamatan Sipirog sekarang. Sebagian lagi menuju ke Kecamatan Garoga dan pada akhirnya sampailah di Luat Sihulambu. Itu sudah masuk Tapsel, kebetulan dekat dengan Bonapasogit saya, yaitu keturunan dari Opu Baragas. Tadi saya bercerita sedikit dengan Marga Dongoran, katanya yang ke Tapanuli Selatan, yang ke bagian kami sana itu, ke Sihulambu itu, dari peparan Opu Baragas. Nanti mohon dikoreksi ini kepada kahanggi kami Marga Dongoran. Nah, kembali ke Parisang Isak Sahorbangan ini.
dari Pangaribuan ini ada 2 versi juga untuk bisa menuju Huta Parsosoran ini. Jadi kalau Anda yang pernah ke Garoga, kalau kita di Seborong-Borong atau katakanlah kita di Balige atau di Seborong-Borong, itu ada 2 jalan menuju Garoga. Bisa via Kecamatan Habiscaran atau Parsoburan, bisa via Pangaribuan. Dari Pangaribuan jalan umum sekarang. Itu marga-marga Ritonga sudah sangat akrab, karena kalau kita ke Tugu Parisan Ishak Sahorbangan harus lewat dari situ. Tetapi bisa juga dia dari Parsoburan di seberang Sungai Bilah. Perlu saya ingatkan, perlu saya kasih tahu bahwa Sungai Bilah yang mengalir dari hulu Parsoburan menuju Kota Rantau Prapat dan tembus ke Selat Malaka sana, itu sangat akrab dengan marga Ritonga. Boleh dibilang selama 3 tahun marga Ritonga membahas Tarombo, tidak pernah lepas dari sejarah Sungai Bilah ini. Jadi lihat di Google atau di Google Map, di situ itu ada Sungai Bilah yang diperkirakan panjangnya sekitar 250 km. Kembali ke cerita tadi. Menurut versi pertama, mereka dari lewat jalur yang moderat atau jalan sekarang. Oke, bisa kita terima. Tetapi menurut versi lain, karena opung kami ini senang berburu, kemungkinan besar dia melewati gunung-gunung yang tidak begitu tinggi antara Parsoburan sampai ke Torsi Habu-Habu atau Torsi Pinggul di Bodil, akhirnya sampai ke Parsosoran. Oke, tidak usah dibuat polemik. Saya ambil jalur yang kedua saja. Dia berangkat dari Kecamatan Parsoburan. Antara lain kampung-kampung yang dilaluinya, Parsambilan, Janji Maria, dan seterusnya ke hilir Sungai Bilah itu, maka sampailah mereka atau rombongan ini di sebuah gunung. Itu sudah di Kecamatan Garoga, yang bernama Gunung Sihabu-Habu atau Tor Sihabu-Habu. Nah, gunung itu tidak terlalu tinggi, ya mungkin paling ya 500 meter sampai 800 meter. Dan satu lagi Tor Sipinggol Nibodil. Singkat cerita, suatu sore hari menataplah mereka ke bawah. Tampaklah oleh mereka sebuah hamparan dataran rendah di pinggir Sungai Bilah itu menghijau dan ada asap. Ada asap. Artinya asap ini buatan manusia, bukan asap yang lain-lain. Jadi Parisang Ishak Sahorbangan atau Datu Nabolon sebagai kepala rombongan mengatakan kepada rombongan, kita bisa menuju ke kampung sana. Barangkali di sana kita bisa mendapatkan sesuatu atau katakanlah makanan dan lain-lain, atau bisa jadi itu tempat mereka untuk bermukim. Singkat cerita, sampailah mereka di kampung itu. Setelah sampai di kampung sebagai orang baru, maka masyarakat kampung pun curiga, bla bla bla, sudah berkenalan segala macam. Jadi menghadaplah Parisang Ishak Sahorbangan kepada raja bahwa mereka ingin menginap atau berkenalan dengan masyarakat kampung. Jadi masyarakat kampung pun menyambut dengan antusias. Mungkin ini sudah kebiasaan orang Batak ya, sejak zaman dulu menghargai tamu. Singkat cerita, raja di kampung itu ingin memberi mereka makan. Oke, setelah sore hari dibentangkan tikar segala macam, semua sudah duduk. Bagaimana tamu biasanya orang Batak menghormati. Ternyata niat jahat dari raja ini kepada rombongan Parisang Ishak Sahorbangan ini terjadi, yaitu dengan ingin memberi racun manusia kepada makanan itu. Jadi semua piring-piring yang sudah dihidangkan itu diisi dengan racun dengan harapan agar rombongan Datu Nabolon atau Parisang Ishak Sahorbangan ini mati. Begitu kira-kira. Setelah dihidangkan makanan itu, maka sebelum disantap, Datu Nabolon memberi isyarat dengan istilah dengan telunjuk dia bahwa jangan disantap dulu.
Lalu diangkatnya lah sebuah piring yang di depan dia, diangkatnya, dan piring itu pecah. Oh. Maka seisi kampung atau yang rombongan dalam makan itu pun menjadi heran, ada apa? Ya. Oleh karena firasat yang jelek tadi, dengan berpura-pura, Datu Nabolon mengajak rombongan bahwa mereka tidak usah lagi makan dan mereka ingin melanjutkan perjalanan. Itu hanya ini dia karena dia sudah merasa bahwa rombongan akan mati semua makan racun. Perlu diingat bahwa racun manusia di Tapanuli, khususnya di Tapanuli Selatan zaman dulu, itu biasa dipegang untuk membunuh musuh atau orang-orang yang kita ingin celakai. Itu terjadi di Tapanuli zaman dulu. Kalau sekarang mungkin sudah tidak ada lagi. Jadi setelah mereka pergi menuju sebuah pancuran, timbullah siasat Datu Nabolon bagaimana ingin menguasai kampung Parsosoran ini. Oh ya, lupa tadi, ternyata kampung yang mendatangkan asap tadi belakangan diketahui itulah Huta Parsosoran itu. Lalu Datu Nabolon punya siasat atau punya strategi untuk mengelabui atau menakuti masyarakat itu. Dia meminta banyak sirih atau mengambil banyak sirih dari pohonnya dan disuruhnya semua rombongannya memakan sirih. Setelah dimakan, kan daun sirih kalau dimakan itu kan airnya merah itu. Jadi berapa orang rombongan itu makan sirih dan disuruh meludah sepanjang jalan menuju ke pancuran orang kampung itu. Dan setelah mereka ludahi semua jalan itu berapa ratus meter, mereka pun pergi berondok ke atas pancuran itu. Tiba-tiba pagi-pagi hari banyaklah orang yang mau ke pancuran, ada yang mau mandi, ada yang mau ngambil air. Betapa kagetnya mereka. Sepanjang jalan penuh darah. Begitulah kira-kira pemikiran orang kampung Parsosoran ini. Lari tunggang langgang menceritakan kepada raja bahwa ternyata tamu kita yang datang tadi malam itu luar biasa hebatnya. Di sana terjadi pertempuran yang luar biasa, sudah penuh darah sampai ke tapian atau sampai ke pancuran sana. Tanpa tidak aling-aling lagi, raja pun menjadi ketakutan semua seisi kampung dan mereka pergi meninggalkan kampung dan seisi-isinya. Hal itu diperhatikan oleh Datu Nabolon atau Perisan Desa Saurbangan dari atas bersama rombongan. Mereka mengintip. Nah, setelah pergi orang kampung lari atau mengungsi atau kabur meninggalkan kampungnya, maka dengan leluasalah Datu Nabolon menguasai kampung Parsosoran. Dengan demikian, di kampung Parsosoran inilah Datu Nabolon kami yakini menetap sampai akhir hayatnya. Oleh karena itu, Huta Parsosoran ini kami anggap sebagai Bona Pasogib Niri Ronga. Dan sebagai bukti, pada tanggal 27 Agustus 1974 oleh Gubernur Sumatera Utara waktu itu Raja Inal Siregar telah diresmikan Tugu Parsadaan Niri Tonga di Huta Parsosoran, Kecamatan Garoga, Tapanuli Utara. Lalu selanjutnya, posisi kami di Tarombo Siregar soal siapa adik, siapa abang yang sampai hari ini masih selalu diperdebatkan di kalangan Ritonga, tapi tidak semua. Ada yang mengatakan, seperti saya bilang tadi, abang kami yang tertua. Ada juga yang berpendapat bahwa opung kami yang nomor 2. Maksud saya, cerita dari cerita ke cerita atau baliga nama di baligahon, barita nama di baritahon, bisa bias, bisa berubah setelah ratusan tahun. Jadi bisa saja dari sumber mula-mula turun-temurun tidak lagi persis seperti cerita yang awal. Namun demikian, di kalangan Ritonga sendiri sudah ada semacam kesepakatan
yaitu melalui Kongres kedua tanggal 3 Agustus 1974 di Pematang Siantar. Di situ sudah ditetapkan bahwa memang Datu Nabolon atau Parisang Ishak Sahorbangan anak nomor 2. Juga dalam buku Uda Profesor Ansari Ritonga, yaitu pengantar Tarombo Batak dan Tarombo Ritonga, ditulis juga bahwa memang Parisang Ishak Sahorbangan atau Datu Nabolon itu anak nomor 2. Tetapi tanpa mengabaikan perdebatan yang terjadi selama 3 tahun kami membahas Tarombo ini, maksud saya, biarlah itu urusan intern Ritonga untuk menyelesaikan suatu saat. Tanpa kita harus mempersoalkan itu menjadi polemik yang tidak berkesudahan. Sampai di sini dulu, adik Pak Epran. Apakah ada pertanyaan lain? Halo? Lihat. Ya Bang. Lihat. Halo Bang. Halo. Ya Bang, halo. Halo. Ya, halo Bang. Kedengaran nggak? Ya, sekarang sampai di situ saya pending dulu atau kembali kepada De Epran. Ya, kalau memang ada yang mau Abang sampaikan lagi, saya persilakan Bang. Lanjut aja. Oke, saya lanjutkan. Jadi mohon maaf kepada semua peparan Nitoga Siregar, kami tidak lagi memakai Siregar di belakang nama kami, karena opung kami sudah menjadi Ritonga. Oh ya, sedikit mundur. Bagaimana terjadinya marga Ritonga itu? Itu sangat penting, saudara-saudara, karena banyak yang bertanya dari mana Ritonga itu muncul. Ada yang bilang dari selatan, tapi selatan mana? Sekarang saya jelaskan. Penyebutan Ritonga atau munculnya marga Ritonga adalah sebagai berikut. Kemarin sudah saya menulis di grup Patogar atau Siregar Marsada Sedunia. Sudah ada beberapa tulisan saya di sana, silakan dibaca. Sekarang saya jelaskan kembali. Tentang persis cerita Jaburi, Jabu Partonga nama Ratapri, ada beberapa macam. Ada yang mengatakan ada rumah 3 biji yang di tengah beratap beri. Ada pula yang mengatakan ada sehamparan ri di tengahnya rumah. Tetapi saya sebagai penggiat Tarombo Ritonga mengatakan atau berpendapat atau lebih percaya seperti ini. Pada waktu itu rumah-rumah atau bentuk-bentuk rumah di hutan Parsosoran ini agak mirip. Dan semua atapnya hampir rata-rata terbuat dari ri atau ilalang. Zaman dulu memang biasa itu, di kampung saya pun paling banyak atap ilalang, walaupun sebagian ada atap daun atau atap ijuk. Nah, karena opung kami ini adalah seorang yang sakti, seorang datu yang hebat, dukun yang besar, punya nama besar, makanya disebutlah Datu Nabolon. Mungkin kalau di Toba Datu Bolon, sama saja, datu yang kesohor. Konon opung kami ini saking hebatnya ilmunya, tunggangannya ada seekor harimau. Datu Raksa Perdomuan Silalidolo Ritonga yang tadi baru masuk di WA Group, Siregar Marsada mengatakan bahwa keturunan harimau opung kami ini masih ada bertempat di Torsitondap, yaitu di atas kampungnya Patuan Nalobi, pahlawan dari Ritonga itu. Itu cerita lain, nanti kita sambung. Kembali ke soal munculnya tadi Ritonga itu. Jadi karena Parisang Ishak Sahorbangan atau Datu Nabolon ini adalah dukun yang hebat dan sakti, sehingga tersebarlah berita ini ke penjuru-penjuru desa di
sekitar sana sampai ke kampung-kampung yang jauh. Jika ada orang yang mau berobat atau sakit parah, pergilah Manopok Datu atau menjumpai Datu Nabolon dari mana-mana. Jadi karena kampung ini rumah itu rapat, bentuknya hampir sama dan sekelilingnya juga mungkin hutan atau apa. Jadi orang bertanya, setiap sampai di kampung Parsosoran, orang bertanya, di dia do jaburi Datu Naboloni. Baru parhutai mangalusi. Anyam na, jabu paratak rina balga tari tonga-tonga. Oh, nina. Romo se, ala ni laris na oputawon, lagi haha, ay laris bihu rako yung mana na ay, na praktek kedukunan ni. Romo se halak, ay dia do amang jabu ni Datu Naboloni. Nya para tak pri pertonga-tonga. Sangkin seringnya ini istilah ini orang menyingkat. Nih, nyan ritongai. Itulah awal muasal sebetulnya ritongai ini. Jadi penyebutan dari orang. Nah, akhirnya ditabalkanlah menjadi marga Parisa Gicak Saharbangan Datu Nabolon Ritonga. Tadi ada pertanyaan mungkin, kenapa tidak mengambil Siregar? Loh, cucunya kan berhak juga mengambil marga dari bapaknya. Jadi kita penggiat Tarompol jangan heran bahwa suatu saat mungkin saya Ritonga di Jogja atau di Gunung Merapi 100 tahun atau 200 tahun ke depan anak-anak saya akan bilang kami Ritonga Merapi. Lama-lama Ritonganya hilang menjadi Merapi. Apa salah? Begitu kira-kira peran Siagian di Jakarta. Ya Bang ya. Ya. Ini saya tanggapin dulu Bang ya. Oke. Tapi ini sedikit saya ambil dari sisi Siregar Siagiannya. Karena menurut cerita yang saya ketahui, maaf ini Ebran, maaf ini karena kebiasaan saya merokok kan tidak apa-apa toh. Enggak apa-apa, silakan Bang. Mulai nemar di bentong abang dah boleh. Nyok kopi nyo. Nah, aja udah pula tegang santai Mas Uni. Lagi. Iya lah. Apa nih? Aku mau kopi di grup Tahulan Tampil doh. Ya oke. Sip. Oke. Minum kopi Mas Ila. Nah, jadi gini Bang. Alhamdulillah. Tapi ini let's start ini. Amin. Jadi gini Bang, ini saya ambil dari sisi Siregar Siagian ya. Terkhusus dari perjalanan opung kami yang bernama Mata Sopiak. Karena berdasarkan kalau kami bilang. Ya, Mata Sopiak atau ada yang bilang Sapiak Langit. Jadi itu juga itu ya. Oh sama. Ya. Oke. Jadi ini berdasarkan literasi referensi buku yang ini Toga Siregar. Di sini jelas diterangkan bahwa opung kami Mata Sopiak ini adalah teman seperjalanannya opung Parisangisang Harbangan. Di mana pada masa itu kedua opung kita ini baik Parisangisang Harbangan maupun Mata Sopiak memiliki keunggulan masing-masing. Yang saya tahu secara fisik berdasarkan literasi ini opung Mata Sopiak itu sosok yang tadi di sini ini ada mata. Dan memiliki keahlian dalam hal berburu. Nah, kalau opung Parisangisang Harbangan yang saya ketahui berdasarkan literasi itu adalah seorang yang berbadan tinggi besar. Jadi jika opung kita ini berjalan, orang pada takut. Ya. Jadi
Ya. berdasarkan literasi ini juga seperti tadi awal aku bilang tadi bahwa Opung Parisang Isang Harbangan dan Mata Sopiak adalah teman seperjalanan untuk menuju ke tanah yang baru lah saya bilang, ke tanah perantauan, menuju ke daerah Tapsel. Nah, selanjutnya kisah yang saya baca, Opung Parisang Isang Harbangan itu terkenal dengan obatnya, sehingga orang selalu menanya ke penduduk sekitar situ, di mana Datu Bolon yang bisa mengobati itu. Nah, seperti yang Abang utarakan tadi itu, ya banyak masyarakat bilang, Nedo Jabuna, nama Rapri, nah hitung-hitungani. Waktu itu yang saya dengar itu literasinya itu adalah di tengah-tengah. Di tengah-tengah hutan Songoni. Oh ya. Nah, ya itu lebah mungkin kadang orang kan beda apanya ya, ibaratnya sumbernya ya. Ya. Oke, saya potong dulu. Kita penggiat Tarombo jangan terpaku kepada sumber-sumber. Banyak terjadi kontroversi atau versi-versi dalam cerita Tarombo. Itu biasa di Tarombo apa saja. Iya. Tentang cerita Datu Bolon atau Mata Sopiak saya sudah pernah dengar. Ada juga. Maksud saya, kita penggiat Tarombo ini nanti akan menyimpulkan dan akan masih tetap meneliti ke depan mana yang lebih valid. Jadi jangan sekali-sekali kita mengatakan bahwa inilah yang paling benar. Nah, kita bisa himpun dari berbagai sumber dan mana yang paling kita yakini itu yang kita utarakan. Oke, lanjut. Ya, Bang. Nah, jadi ya karena seringnya masyarakat luar dari kampung itu selalu mencari Opung Parisang Isang Harbangan, mungkin seperti Abang tadi itu orang menyingkatnya Ritonga. Nama Ratapri dan Tonga-Tonga. Nah, jadi yang mau saya tarik ke kami Sregar Siagian, dan sekalian ini juga semacam siholnya diriku, sebenarnya Opung kami Mata Sopiak ini di mana keberadaannya? Karena ada juga versi bilang karena Opung kami ini jago berburu, jadi sering dia itu menyimpan daging di hajutnya atau di tasnya atau di mananya itulah. Iya. Karena setelah bisa menupungi pamatangnya terasa bau daging, ya kan? Mungkin bau anyir gitu ya. Nah, jadi disebutlah Baumi. Oh, Baumi. Oke. Ya. Itu yang saya dengar, Abang. Nah, tapi kesini ya, saya bukannya apa ya, hanya sedikit mungkin karena ini kesamaan cerita, kesamaan kisah hidupnya, tapi beda tokonya. Nah, karena di Silo juga, di Hadoli Silo ada Baumi. Nah, sekali waktu saya pernah minta tolong sama ada Pahupu ya, karena dia nomor 19 Kamisi Regar Siagian. Coba kamu lacak dulu waktu itu di daerah mana ya, Gunung Tua atau apa gitu deh, Bang, saya lupa. Nah, dia pergi ke suatu tempat di mana di situ ada kuburan panjang banget, panjang kira-kira berapa meter, saya udah lupa. Kata orang setempat itu adalah kuburan dari Opung Mata Sopiak.
Maaf dulu, Opung Mata Sophia ini anak langsung Dongoran. Bukan Sri Sagian. Ya, maaf. Anaknya langsung atau generasi keberapa? Iya, anak langsung dari Sri Sagian. Oke, lanjut ya. Nah, jadi skemanya gini Bang, Toga Siregar, ya kan? Ya. Turun kita yang 4 kakak beradik, Siregar Siagian aku ambil, Ya. dari Siregar Siagian, dia punya anak 2, Opung Tuan Jujur dengan Mata Sophia. Nah, Mata Sophia inilah yang menjadi teman seperjalanannya dari Opung Parisangisang Harbangan. Oke. Nah, hanya sejauh ini keberadaan dari beliau, peparannya putih, samar, kita tidak tahu. Tidak diketahui, begitulah kira-kira ya. Ya, kita Ya. kita tidak tahu di mana keberadaannya. Oke. Nah, tapi seperti yang tadi saya ceritakan tadi, saya minta tolong sama ada Pak Hopula, dia Siregar Siagian nomor 19, tinggal di Mandailing Natal. Jadi saya lupa dia pergi ke daerah mana ya, ke daerah Padang Lawas atau Gunung Tua gitu. Aku juga kurang paham Bang ya, daerah di Tapsel ya, nama-namanya. Ya. Nah, di sana ada kuburan yang panjang sekali. Mungkin ada kurang lebih, ini pemisalan aja Bang ya, pemisalan ya. Pemisalannya mungkin ada kurang lebih panjangnya 7 meter kali. Ya. Nah, kurang lebih 7 meter dan sudah ada saung-saungnya. Nah, menurut warga di situ bahwa ini adalah kuburan dari Opung Mata Sophia. Tapi penduduk di situ adalah bermarga Daulay. Oh. Ya. Ini berkembang ceritanya, ya kan? Ya. Kenapa di situ keturunan Daulay? Jadi warga di situ katanya pertama sekali nanya di mana tinggal kita sebelumnya. Kan biasa itu kan kalau kita marjalang ke suatu tempat kan pasti jadi dia rubun apa kita atas song ini kan. Oh, jadi kudus dia ya. Nah, dia Lusima dengan Daulay. Madako Daulay. Ya. Jadi ya sama kayak tadi Ri Tonga lama-lama menjadi Ritonga. Ya. Nah, ini menurut aku juga bisa kemungkinan. Ya, betul. Iya kan, dari Ritonga menjadi Ritonga. Nah, ini juga bisa kemungkinan Daulay jadi Daulay. Daulay kan misalnya lah aku naik ke abang, bang kampungnya di mana? Ada udah lagi, kayak gitulah. Nah, jadi karena warga di situ menanya, di dia hutan teleh, Daulay. Jadi maksudnya jauh ya, Daulay. Ya, oke. Ya. Jadi lama kelamaan warga di situ menyebut Daulay. Daulay ya. Nah, sementara aku juga kurang paham kalau di sistem Tamargan sekarang Daulay ini masuk kemana, kurang ngerti juga saya. Iya. Sampai aku juga menyelidiki ke Tarombo marga-marga lain Bang. Misalnya kayak Huta Galung. Huta Galung ada juga Mata Sophia. Oh. Terus di Marga Sitorus ada juga Mata Sophia. Nah, kebetulan mama saya Boru Sitorus, kepada tulang saya tanya, tulang saya nggak bisa menjawab. Nah, saya juga punya teman Huta Galung, dia juga kayaknya nggak bisa jawab apakah Mata Sophia itu adalah benar keturunan mereka atau gimana. Ya kurang paham juga Bang. Nah, jadi ya itu Bang sekilas. Oke, sekarang saya tanggapi sedikit ya. Ya Bang. Nah, begini.
Tarombo ini buat saya ya, mungkin yang lain juga sama. Sebetulnya kan Tarombo ini yang kita perlu pahami Tarombo kita. Jadi kalau Epran Siagian menanya ke saya Tarombo Siagian, tentu kan tidak saya pahami karena saya tidak belajar, kan begitu. Saya bukan penggiat Tarombo yang dalam arti ingin menulis buku. Kayak udah Profesor Ansari atau Dr. Tengku Namora Ritonga, bukan seperti itu saya. Saya cukup menulis di WA begitulah. Ya cara-cara kampung lah. Nah maksud saya begini, Siregar Baumi itu pernah saya dengar. Muncul juga Siregar Salak. Muncul juga Siregar Pahu. Dan ada banyak Siregar. Maksud saya, penyebutan ini, apakah ada yang langsung punya marga kayak Daulay tadi sampai sekarang atau tidak? Nah, saya tidak tahu karena itu dulu santri itu bahwa ada Siregar Baumi, ada Siregar Salak, ada Siregar Koya, ada Siregar Pahu, dan lain-lain. Di Ritonga pun muncul juga seperti itu. Ada Ritonga Simangayat, Ritonga Sinornor, Ritonga macam-macam. Tetapi akhirnya kami berkesimpulan jangan-jangan itu hanya panggilan kepada dia. Nah, karena kebiasaannya. Jadi Ritonga Simangayat ini contoh kami ya Simangayat. Nah, Simangayat itu kalau bahasa Akola suka manjat-manjat atau tebing-tebing. Jadi orang memanggil dia Mangayat. Itu Ritonga Simangayat. Padahal dalam Tarombo Ritonga tidak tertulis Ritonga Simangayat. Maksud saya cerita-cerita yang misteri atau atau samar-samar sangat banyak terjadi dalam Tarombo. Nah, oleh karena itu saya berpesan kepada semua penggiat Tarombo, jika dirasa ada keraguan-keraguan yang masih harus perlu diteliti, jangan dulu disimpulkan A, B, C, D. Mari kita teliti terus. Kita sebagai peparan di Toba Siregar, cerita akan berlanjut terus sampai kita temukan fakta yang sebenarnya. Nah, di kami di Toba pun masih banyak misteri yang perlu kami selidiki. Soal kuburan 7 meter, ada juga ditemukan di sekitar Tolang, kampungnya Ritonga, Kecamatan Aibila, kampung saya. Ada saudara saya yang sudah melihat panjang kuburan itu pun ada 7 meter katanya. Dan sekarang itu sudah menjadi lobu. Ada pohon-pohon, pohon-pohon, hariara, gobel-gobel gasnya. Jadi itu tempat itu sangat angker, orang takut. Nah, jadi begitulah cerita Tarombo, banyak hal-hal yang tidak masuk akal, yang perlu diselidiki bagaimana keabsahannya. Jadi saya pikir Epran sebagai seorang yang berminat menelusuri Tarombo Siregar Siagian, saya sangat mendukung. Ya, mudah-mudahan panjang umur. Saya siap mendukung segala upaya yang dilakukan Epran untuk menelusuri Tarombo Siregar Siagian. Namun pesan saya itu tadi, terhadap hal-hal yang misteri yang masih penuh tanda tanya, jangan kita membuat kesimpulan. Begitu deh. Ya Bang, ya. Bentar ya Bang ya. Oke. Saya mau ambil ini gambar kuburannya. Apa masih ada disimpan di sini? Bentar ya Bang ya. Oke. Kayaknya udah nggak dapat lagi nih. Itu foto kuburannya atau apa? Foto kuburannya. Oh. Ya ini berdasarkan dari itu hasil penelusuran dari yang tadi aku bilang itu Bang, aku manggil Pak Hopu.
Ntar saya cari dulu dengan kata kunci ini. Ntar Bang ya. Karena ini pahopu kita, karena pahopu kita ini juga Bang, dia walaupun masih muda tapi rasa keingintahuannya dia dengan Tarombo tinggi juga. Iya, memang begitu. Tidak semua orang tertarik dengan Tarombo, tidak semua juga punya talenta bagus. Ya, silakan. Ya. Kali Bang ya, kayaknya udah mulai dekat ini. Wah, kayaknya nggak dapat Bang. Nantilah pelan-pelan nanti saya share ke WA-nya Bang. Oke. Nah. Jadi dia memang itu sekarang besar. soal apa lagi kita? Ya Abang kira ada yang mau apalagi mau disampaikan? Saya share ke WA-nya Bang. Oke. Jadi saya mungkin bisa sedikit lagi ya. Ya, silakan Bang. Oke. Jadi saya terima kasih sekali lagi kepada Siregar Mersada Sedunia. Kami ada beberapa orang Ritonga sekarang telah bergabung di grup itu. Dan saya merasakan betapa kita sangat akrabnya. Karena kita memang berasal dari opung yang satu yang bernama Toga Siregar. Di tulisan saya tadi pagi di grup, kalau Anda baca, saya sampai merinding karena tadi malam saya bertelepon dengan seorang marga Dongoran dari Laguboti sampai jam 3 subuh. Kami tidak capek-capeknya karena membicarakan Tarombo atau opung kita. Ada apa? Apa yang membuat saya kuat? Saya berpendapat Tondi atau Sumango Nio Putai selalu datang jika kita membicarakan mereka. Nah, itulah pertanda bahwa kita memang benar pahopunya. Iya. Kalau bukan pahopunya itu tidak akan datang itu. Jadi seperti saya ini merasa jika kalau sudah berbicara tentang Toga Siregar sampai ke Barisan Isak Sarbangan, merinding saya. Jadi saya meyakini bahwa darah yang mengalir di tubuh kita ini adalah darahnya Toga Siregar, tidak ada yang lain, kan begitu. Jadi Mersada Siregar sedunia saya dukung sepenuhnya. Tapi Mersada dalam bentuk apa? Tentu dalam hal-hal kebaikan, hal-hal yang akan nauli ima kita baik di grup dangi. Nah, besakku akan di grup pun, una kita martokari, una kita debat kusir. Tetapi marilah kita biasakan berbicara dengan fakta kalau bisa, atau sedikit ilmiah lah. Karena ini kan sudah era digital, terlalu naif kita kalau masih bertengkar di WA hanya gara-gara soal-soal sepele seperti Tarombo. Nah, jika di sana mengatakan abang, di sini mengatakan adik, itu terserah saja. Di sana abang, di sini adik, di sini abang, di situ adik.
no problem buat kita. Kan begitu? Iya. Nah, jadi saya dengan Tarombo enjoy saja ya. Jika aku dianggap orang adiknya, ya saya panggil abang. Jika dia menganggap saya abang, saya panggil adik. Begitu gampangnya Tarombo ini. Jadi menurut saya tidak usahlah kita terlalu tegang atau terlalu serius atau menganggap saklek soal Tarombo ini. Tarombo hanyalah sekedar silsilah yang turun-temurun. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Epran Siregar Siagian. Mungkin lebih kurang mohon maaf. Terima kasih dari saya yang bernama Hunter Ritonga, gelar Sultan Perlaungan Swaloon Ritonga, alias Jasitong, generasi ke-15 di Tarombo Ritonga. Wassalam. Assalamualaikum Bang. Jadi ya, terima kasih kepada Abang Jasintong atas uraiannya tentang posisi Ritonga dalam Tarombo. Kita puparan Siregar. Jadi secara ringkas bisa saya ambil asumsi posisi Ritonga itu adalah anak kedua dari Siregar Silali. Itu Bang, di mute speakernya Bang, speakernya Abang dibuka, di unmute Bang, ini dibikin bersuara ya. Jadi seperti yang tadi aku bilang tadi Bang, aku ngambil asumsinya, kesimpulannya bahwa posisi Ritonga dalam Tarombo kita Namar Hamarangi Peparani Oputas Tugas Siregar adalah dari Siregar Silali, anak kedua opung kita Siregar Silali. Oke, gitu Bang ya. Masalah ada yang mengatakan itu anak nomor 1, biarlah berkembang alami saja, tidak ada menjadi persoalan. Karena saya tidak bisa mengatakan suara bulat 100% bahwa di intern Ritonga hal-hal itu masih diperdebatkan sampai hari ini. Dia punya alasan cerita turun-temurun dari nenek dia. Iya. Dan tentu harus kita tampung. Iya. Dan itu internalnya orang Abang lah ya kan? Ya. Tidak ada masalah. Sesama Ritonga lah. Ya kan? Ya. Oke. Ya. Kalau bisa tahu Bang, ini tugunya di mana Bang ya? Di Parsosoran itu ya? Ya, di Huta Parsosoran di Kecamatan Garoga, Tapal Utara. Jadi di Kecamatan Garoga itu kalau dari Siborong-Borong, tahu kan Siborong-Borong? Iya. Urutan kotanya Siborong-Borong, Sipahutar, Pangaribuan, Garoga. Itu kurang lebih dari Siborong-Borong sekitar mungkin ya 80-90 km. Kurang lebih begitulah. Bisa ditempuh kalau mulus mungkin kayak di Jakarta jalan tol itu 1 jam itu. Tapi karena jalannya kecil. Jolo pasti akan mulus Bang. Jolo mar motor na Jolo sa Garoga tu siater olo sa minggu. Iya. Ulele ko dalan ikan borot mo ni. Nanti dalan na becek teh. Ada kalau becek ba songon ni horbo. Babongili na manok tu ba ido di ba madorok bang. Mabuta ke dalan ni. Itu. Dan itu didirikan tahun berapa Bang? Dikondangkan? Diresmikan oleh Raja Inal Siregar. Sebentar, saya ini sering lupa kalau soal tanggal. Diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara waktu itu Raja Inal Siregar pada tanggal 27 Agustus 1990 kalau tidak ya. Iya. Di 1994 mungkin ya, 1994 di Garoga. Oh itu di Horja kan Bang ya, di Horja ya? Oh luar biasa. Bayangkan jalan masih jelek, gubernur berkunjung dan petinggi-petinggi Ritonga, tidak hanya Ritonga, ini hebatnya. Jadi karena Raja Inal kita anggap kahanggi kita, saya tidak tahu apakah Dongoran apa Siagian Raja Inal ini, mungkin kalian yang lebih tahu. Itu konon kabarnya seluruh rumah di Garoga itu dijadikan penginapan pejabat karena tidak ada hotel di sana.
Oh, Jadi betul-betul ada beberapa hari itu kecamatan itu menjadi milik dari Tonga. Begitu cerita yang saya dapatkan ketika saya pulang waktu itu. Luar biasa. iya ya Bang. Dan itu dibangun mulai tahun berapa itu Bang? Ya ada beberapa tahun ya pembangunannya, mungkin 4-5 tahun, tapi selesainya ya itu tadi tahun 94, kalau nggak silap tahun 1994 rampung. Dan sekarang kita lagi merenovasi. Nah, untuk pertama kalinya Ritonga kepingin atau berniat, ya insya Allah ya, mohon doanya, Tugu kami di Persesoran Ya, Bang. dan kita direnovasi dari laporan-laporan dari Persatuan Persada Amboru dan Beresedu Ritonga sedunia, itu membutuhkan dana ya mencapai 1,2 M mungkin, atau ya hampir-hampir 1 M lah begitu. Jadi gara-gara COVID ya sedikit terkendala, tapi insya Allah di tahun 2021 kita merencanakan Tugu itu akan bisa kita rampungkan. Insya Allah, insya Allah. Amin Bang, amin. Jadi itu mau dipugar total Bang ya? Ya. Mau dipugar total? Oh, tidak dipugar total, tetapi mau ditinggikan katanya menjadi 25 meter. Yang lama tidak dipakai, tapi ditinggikan menjadi 25 meter dan garis tengahnya akan diperbesar. Oh. Gitu. Ya rehab total ya, tapi tidak merobohkan, ya tidak boleh. Ya. Itu tingginya sekarang berapa itu Bang? Yang sekarang kabarnya sekitar 9 atau 10 begitu. Nah, atau mungkin paling 15. Sekarang mau dibuat menjadi 25. Tugu kalian Tugu kalian di Muara berapa tingginya? Tugu Patogar ini. Ada lupa aku Bang, yang ku tahu anak tangganya 17. Oh, anak tangganya, tapi kan bukan ke atas dia, gini-gini kan? Ya, ke atas gini lah. Jadi 17. Tapi Tugu Pasir Sasabangan tidak boleh lebih tinggi dari Tugu Muara, tidak boleh itu. Iya. Jadi itu memiliki filosofi sendiri tuh Bang. Arti itunya Bang. Dari 15 menjadi 25. Oh, saya belum dapat anunya ya, belum dapat belum ada itu mengemuka di ini menjadi 25 itu belum ada. Tapi dari ketua dari panitia pembangunan mengatakan nanti Tugu itu akan menjadi 25 meter tingginya. Dan kita pun membebaskan tanah sangat. Perlu saya jelaskan kenapa itu diyakini tempat Datu Nabolon. Kita masih menemukan peninggalannya berbentuk sumur atau sumur mata air yang tidak pernah kering sekalipun musim kemarau. Sampai sekarang. Makanya di samping Tugu telah dibangun di sana sebuah sopo atau pondok pengungsian atau berteduh, karena dulu mungkin opung kita itu dia mau ke ladang atau ke apa di situ soponya. Jadi kalau kalian ke ke Persesoran ada Tugu, ada sopo, tempat peristirahatan. Nah, itu dan itu sudah rampung. Iya. Nah, seperti kayak di Tugu Siregar kan yang saya tahu itu kan kayak anak tangga itu kan ada 17 itu menyatakan bahwa keturunan yang ada pada saat itu sudah sampai nomor 17. Nah, makanya saya nanya tadi ke Abang apakah dari 15 ke 25 meter itu ada memiliki nilai filosofinya atau gimana? Ya, itu masukan itu besok akan saya tanya mungkin ya, itu grup kami ya. Saya tidak terpikir ke situ, tapi Anda terpikir berarti Anda itu sudah mungkin Paris Saksar banget sudah sedang datang ini mungkin. Ya, karena kan berdasarkan literasi Bang, jadi ya sedikit banyaknya cerita tentang opung Perseng Sangarabangan ini bisa saya ketahui sedikit. Nah, yang mau direnovasi di Tugu kalian apa ini? Kabarnya tadi saya baca chattingan di grup kita 4 miliar. Kurang paham. Sampai memerlukan 4 miliar dana, luar biasa itu. Tapi Siregar kan kaya hebat Siregar. Tidak apa-apa, gampang itu. Ya, amin lah Bang, mudah-mudahan lah. Kalau memang diniatkan dengan tulus, renovasi itu pasti akan berjalan dengan
mulus gitu Bang, ya kan? Iya, kita ini marga yang besar. Kami Iya. belum terhitung, belum ada yang sanggup menghitung berapa populasi Ritonga sekarang ini dan borunya. Iya. Makanya ada semacam kalkulasi di WA kami. Kalau 100.000 aja per orang, populasi Ritonga itu udah berlimpah ruah itu, kan begitu. Cuman bagaimana menghimpun Iya. semua ke WA gitulah. Jadi kita gotong royong lah ya, gotong royong. Iya, gotong royong. Demi sedikit kita kumpulkan. Ya. Ya Bang, makanya tadi saya bilang ya saya kurang paham tentang renovasi tugu, ya kan? Hanya ya apapun itu, ya kan? Ya, kalau memang kita niatkan dengan tulus, semuanya akan berjalan dengan mulus. Amin, amin, Jadi, amin, ya. amin, amin, amin. Karena walaupun yang kita renovasi itu adalah simbol, tapi percaya tidak percaya, sebenarnya sahalani aku putai sudah ada di situ. Iya. Nah, Setuju. Percaya Ya. tidak percaya, seperti Abang bilang tadi itu ada sesuatu hal yang mistis atau yang tidak kasat mata, ya kan? Ya. Nah, jadi kalau kita memang meniatkannya dengan tulus, semua akan berjalan mulus. Iya. Itu Bang. Ini Makanya tentang semangatnya Pukta, saya kasih dulu kesaksian pribadi. Ya Bang. Ketika kami pulang ke kampung kami Marforja memotong kerbau, itu manortor satu malam suntuk yang buru-buru Sunda, buru Jawa segala macam ini menantu orang tua kita ini, kenapa tahan? Begitu mendengar musik patah itu berbunyi, yang manortor segala macam itu, satu malam suntuk tahan. Kenapa pertanyaannya? Jadi menurut kita ada kekuatan yang datang untuk mengiringi penortor-penortor ini sehingga dia kuat. Nah, percaya atau tidak, silakan dibuktikan. Anda yang sering mengadakan kegiatan-kegiatan mangupa atau mangokal holi mungkin kalau di Tapanuli di utara, di tempat kami Marforja namanya memotong kerbau. Itu sering terjadi, manortor satu malam tidak capek, padahal dia kesaksian saya pribadi di kampung kami tahun 2009. Oh. Kakakmu ini kan bukan orang Batak ini, tetapi kenapa dia mau aja begitu sampai jam 3 subuh? Ada apa itu kan gitu? Hahaha, ini dia, ya. Pintarlah kakak menortor ya. Pintar lah waktu itu, kalau sekarang nggak pintar lagi. Ya oke lah Bang. Kira-kira Abang ada yang mau Abang sampaikan lagi atau ada yang mau Abang tanyakan ke aku? Mungkin saya sedikit pesan lah ya, begini. Setelah saya seminggu gabung di grup WA Siregar Marsada, saya melihat sangat banyak yang tertarik atau yang berminat membahas atau diskusi Tarombo, kan begitu? Ya. Tulisan saya kalau tidak salah yang ketiga saya mengatakan tentang Tarombo, orang atau seseorang adalah yang paling mengerti atau paling tahu orangnya. Oleh karena itu, jika kita ingin tahu Tarombonya di luar kita, lebih baiklah kita konfirmasi atau tanya ke yang bersangkutan. Kan begitu? Karena tidak mungkin lebih tahu orang opung saya daripada saya. Iya. Kan begitu? Begitulah prinsip saya dalam Tarombo ini. Jadi saya sangat hati-hati jika berbicara Tarombo orang. Karena saya tidak hafal dan saya takut salah. Tetapi kalau Tarombo saya, karena memang saya pelajari dan saya puluhan tahun saya sudah menghimpun segala macam, saya berani. Itu pun saya tidak menguasai sepenuhnya. Masih banyak hal-hal yang tidak saya ketahui. Itulah gunanya kita diskusi. Begitu kira-kira. Jadi tolong bicara Tarombo, kita uruslah dulu Tarombo kita yang ke kita saja. Nah, syukur-syukur kita bisa menguasai semua Tarombo Batak ya. Alhamdulillah, itu satu mata pencaharian itu. Coba kita buka di YouTube, kalau kita ke Muara atau ke mana itu, inilah Tarombo Siregar, dari mana? Mungkin dibayar deh kan, tidak di Samusiran, arung dapat orang aja Batak segala macam, enggak. Iya. Iya, itu kan menjadi profesi. Nah, kita ya kalau ingin seperti itu silakan, tapi kalau saya tidaklah. Saya hanya ingin menguasai Tarombo saya dan apa hubungannya ke Tarombo yang lain seperti Siregar yang 4 ini tadi sudah saya jelaskan. Begitu deh. Ya, kalaupun ada orang di luar
di luar yang punya Tarombo itu mengetahui Tarombo kita, itu ya ibaratnya pengetahuan lah buat orang tersebut. Misalnya kayak abang tahu tentang Tarombo Srigar Siagian, itu menurut saya adalah pengetahuan bagi abang. Dan saya tidak melarang abang untuk mengutarakan pengetahuan abang itu. Ya, dengan catatan. Ya? Nah, dengan catatan ada tapinya. Jangan sekali-sekali di akhir selalu kita bilang mohon maaf jika salah atau tolong diluruskan kalau tidak benar. Itu jangan lupa dalam kita menulis. Iya, mohon maaf jika ada kesalahan atau tolong dikoreksi. Tolong dikoreksi. Jangan lupa. Kita tidak boleh arogan. Jadi saya dalam menulis selalu saya bilang mohon maaf jika ada kesalahan atau bla 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 bla. Itu pertanda kita merendah atau rendah hati. Kita legowo. Nah, demikian kira-kira. Jadi dalam sama juga Bang. Aku juga melakukan hal yang sama. Iya. Melakukan hal yang sama, ya selalu di setiap apa yang menyinggung tentang Tarombo itu selalu aku tuliskan mohon maaf jika salah tolong dikoreksi. Iya. Karena saya hanya cuma ibaratnya pengamat dari luar atau penonton dari luar, bukan pemain sendiri. Iya. Gitu Bang. Ya, kira-kira ada lagi Bang? Atau bagaimana? Sebetulnya kalau bicara Tarombo kok saya sudah 3 tahun nggak habis-habis ini. Maksud saya sesi ini barangkali ya boleh ditanya itu grup Ritonga. 3 tahun yang lalu saya gabung di grup itu sampai hari ini mungkin masalah Tarombo menjadi trending topik di grupnya WA Ritonga. Itu maksud saya ya betapa antusiasnya marga-marga Ritonga untuk mengetahui Tarombonya. Alhamdulillah. Mungkin di Siregar pun sama. Iya Bang. Sampai kami sampai melahirkan 2 kali seminar di Jakarta atas inisiatif PRDB Jabodetabek, khususnya yang terhormat Bapak Huda Profesor Ansari Ritonga. Kami dikumpulkan Ritonga se-Indonesia yang penggiat-penggiat Tarombo untuk seminar 2 kali di rumah beliau tahun 2018 dan 2019 di Kebun Jeruk dan di Kebayoran. Alhamdulillah, walaupun tidak tuntas, tapi seminar itu, tatap muka itu sangat berguna buat Ritonga. Demikian. Iya Bang. Ya, memang di mana-mana semua pasti akan antusias Bang dengan namanya Tarombo. Ya sampai-sampai seperti tadi yang kita bicara sebelumnya, orang lain juga bisa tahu Tarombo orang lain. Bisa. Lah sekarang gini, kita wajib sebetulnya juga tahu Tarombo dari hula-hula kita. Sekarang DEPRAN kan baru Napitupulu ya? Iya. Nah, mau tak mau harus sedikit menguasai Tarombo Napitupulu atau hula-hula, ya enggak? Iya benar. Ya. Walaupun tidak seperti Tarombo kita, tapi minimal kita paham Tarombo hula-hula kita itu. Begitulah orang Batak itu. Garis besarnya. Garis besarnya. Jangan nanti salah panggil. Tulang kita jadi emang buru atau apa nanti kan jadi ketawa semua orang kan begitu. Iyalah. Sama ya pihak buru kita juga pasti kan ingin tahu dia Tarombonya kita Siregar Siagian hula-hulanya. Iya. Oh ada satu lagi nih DEPRAN yang tadi agak tren di grup kita soal perempuan dimasukkan ke buku Tarombo. Ritonga. Nah itu bagaimana? Ritonga sudah bertahun-tahun membicarakan itu, akhirnya tiba pada kesimpulan boleh dimasukkan, ada yang bilang untuk intern sendiri. Jadi misalnya DEPRAN dapat buku Tarombo, tebal begini, ada Tarombo orang lain, tapi yang di DEPRAN tulis. Anak EPRAN Siregar Siagian 1, 2, 3, laki-laki semua, di ujung tulis perempuannya, namanya. Mungkin supaya tidak sama buat kode W, wanita. Kalau P nanti susah itu, perempuan dengan pria kan sama. Iya. Jadi buat yang beda W, sama dengan wanita. Kalau nama banyak sama, antara nama perempuan dan nama laki-laki banyak, kadang-kadang nggak bisa dibedakan. Jadi begitulah. Tapi ada juga sebagian ya tidak apa-apa, dicetak aja, buat aja di situ begini, ada juga. Nah, sebagai informasi saya dapat kabar bahwa Marga Pasaribu sebetulnya sudah menerapkan. Walaupun saya belum pernah lihat, tapi ada kabar Marga Pasaribu sudah memulai memasukkan boru dalam Tarombonya.
Jadi itu bukan hal yang terlarang menurut saya, bukan hal yang tabu menurut saya. Tidak apa-apa. Si Raja Lotung, kan sudah saya bilang tadi, kenapa menulis borunya? Iya, iya. Terlepas itu satu atau dua tadi perdebatan kita, apakah dua borunya atau satu, ada yang mengatakan satu, ada yang mengatakan dua, tidak apa-apa. Tetapi borunya dituliskan di kelompok anak si Lotung ini kalau kita baca. Kenapa ditulis? Loh, setelah dia nggak menulis lagi, berarti kan ada sinyal bahwa sebetulnya ditulis pun boru dalam Karombo tidak apa-apa. Tapi lagi-lagi ini menurut saya, gitu kira-kira. Ya, kalau dari aku sih Bang ya, memandang bukan berarti kita meniadakan borunya Siregar. Ya, dengan asumsi atau dengan catatan kita ini kan menganut sistem patriarkalistik ya. Ya, mengikuti garis keturunan ayah. Ya. Beda dengan Minang. Orang Minang. Kalau Minang kan mengikuti marga istri. Nah, itu pertama. Yang kedua, dalam hal penulisan Tarombo, ini kita mesti bisa membedakan Tarombo secara global dengan Tarombo secara individu. Iya. Nah, kalau di Tarombo individu itu adalah Tarombo yang khusus edisi khusus untuk salah satu keluarga, misalnya seperti keluarga Opungku. Satu horong namanya ya. Iya. Satu horong. Ya. Nah, di Tarombonya Opungku, aku wajib mencantumkan Namboruku dengan Aka Ibotoku Boregar. Oh. Dan itu sudah kumulai Bang. Sudah kumulai khusus yang dari pihak Opungku dari Bapak. Oh, maksudnya itu di luar buku. Di luar buku yang ada ya. Oh, iya. Jadi tadi makanya bilang kalau menulis Tarombo ini untuk memaknai posisi perempuan itu kita mesti berbicara dalam dua hal yang berbeda. Pertama, secara khusus di Tarombo khusus itu kita memang mesti mencantumkan pihak Boru. Namboru kita dengan Aka Ibu Tota. Iya. Dengan borunya kita, anak borunya kita. Ya misalnya si F punya adik perempuan ya, kita wajib menulis nama anak perempuan itu. Atau mungkin juga suaminya pun tidak salah kan? Enggak salah. Itu bisa. Kawin sama marga Anu kan tidak apa-apa tau, biar tahu. Iya. Ya. Kan hampir sama juga Bang. Misalnya gini, kalau umpamanya Satabi Jabon, kalau umpamanya meninggal Namboru kita, ya kan? Atau orang tua kita lah, ya kan? Ya. Biasanya atau ya kalau di agama Islam ya, kalau di agama Kristen itu kan sering itu ada Martonggo Raja. Martonggo Raja ini di situ ada satu event yang bernama Majaha Jujur Ngulu. Oh. Nah, Majaha Jujur Ngulu ini mulai dari beberapa garis ke atas sampai ke individu yang meninggal ini. Oh. Dan diuraikan juga, misalnya dia punya boru. Tubuh ma dua anak, dua boru. Ya kan, misalnya. Nah, Ibotonamion, Syakanganon, Mabuta Maon, tu marga Sihombing, misalnya. Ya. Ibotonami nasi nomor 2 on, Marhuta Maon, tu marga Sirait. Nah, di Jujur Ngulu aja itu kita bacakan. Apa salahnya di Tarombo itu juga kita bikin? Iya, setuju. Nah, dan itu juga sudah aku terapkan di Tarombo itu tadi Bang, yang khusus buat aku. Berapa generasi? Ya. Berapa generasi yang dibuat seperti itu dari atas? Jadi yang kuambil itu ya mulai dari Namboruku lah. Namboruku. Terus Aka Ibotoku, anak nih Bapak udah. 3 generasi lah ya, Opung ke bawah lah ya.
Kira-kira gitu ya? Iya. Oh, iya. Iya. Dari bapakku lah mulai, bapakku sampai ke kami. Oke, ya. Karena adikku juga anak nih bapak udaku adanya dia cuma cewek semua. Nah, itu aku masukkan. Iya. Ya kan? Nah, itu tadi Tarombo yang khusus. Nah, kalau kita bicara Tarombo global, yang buku sakti itu, yang abang bilang itu buku sakti. Iya, ini memang buku sakti nih. Kami selalu bilang Tarombo ini buku sakti ya. Ya, yang ini. Alaidang buku Nabadia, buku sakti dong. Enggak, buku sakti. Kalau di sini, kalau menurut saya, ya maaf kepada Guru Siregar, ya nama-nama guru kami, Akai Botonami, enggak kami cantumkan. Enggak masuk. Iya. Karena tadi saya lagi menunggu buku Tarombo satu lagi yang dikirim dari Jakarta. Tadi saya telepon dalam perjalanan, jadi harusnya saya malam ini memegang 2 Tarombo ini. Satu ditulis oleh Dr. Uwer Ritonga, gelar Tongku Namora. Ini anak bapak tua saya penulisnya ini. Nah, sudah dimiliki belum ya? Udah bang, tapi kopi. Oh, oke. Nanti kalau berkunjung ke rumahnya, dikasihnya itu udah Ansari menulis pengantar Tarombo Batak dan Tarombo Ritonga. Tapi saya belum terima bukunya. Tadi saya telepon Jakarta, lagi dalam perjalanan paketnya. Mungkin besok. Ya, amin bang. Mudah-mudahan bang. Ya. Jadi silakan Ebran menghubungi PRDB Jakarta Jabodetabek, pengurus-pengurusnya, kepada siapa yang katakanlah sekiranya berminat konsultasi Tarombo, mereka semua welcome. Pintu terbuka 24 jam. Apalagi kepada Uda Ansari ini, itu sangat antusias dengan Tarombo. Kami hormat sama beliau di usia yang tidak lagi muda, tapi begitu bersemangatnya membahas atau mengurus Tarombo Ritonga ini. Terima kasih Bapak Uda. Ya, terima kasih juga lah bang ya. Perjumpaan kita ini memang sangat-sangat saya syukurin bang. Amin. Dan memang terus terang bang ya, yang seperti yang di WA itu saya utarakan itu, waktu itu abang komen channel saya. Iya. Dengan Amang Sultan Kali Junjungan Ritonga. Oh ya, itu yang punya talenta untuk Tarombo, Sultan Kali Junjung atau Alam Warda Ritonga. Beliau ini tinggal di Rantau Prapat. Iya, jadi itu juga alumni seminar itu semua itu. Jadi ya begitu saya lihat abang dengan Amang itu berkomentar, awalnya itu saya Madua Roha. Ya kan? Jujur bang. Ya. Dramatiku, aduh gimana ya, apalagi sudah ditinggalkan nomor handphone. Ya ujung-ujungnya ya seperti yang tadi saya utarakan di grup itu, kayak ada yang mendorong hubungi mereka, ambil nomornya. Iya. Makanya aduh ini aku terus sampai merinding bang. Ini sama nih dengan orang Lagu Boti itu, satu grup kita, saya nggak usah sebut namanya. Baru kenal berapa hari bicara sampai jam 3 subuh tadi malam itu. Dan bangunnya pun sama, saya kirim WA langsung dibalas kok sama dia. Tidur cuma 3 jam atau 2 jam. Mudah-mudahan dia menonton ini. Ini live streaming kan? Ya. Iya, live streaming. Yang mudah-mudahan dia menonton di Lagu Boti sana ini. Kahanggi abang Anda Marga Dongoran itu. Juga berharap Bapak Tua Ansari dengan Abang Wir juga bisa nonton nih. Oh, ini di share ke grup Ritonga? Tadi sudah saya share ke itu Amang Sultan Kali Junjungan Ritonga. Oh, kalau sudah ke beliau sudah pasti. Kami kan punya grup 2 itu. 2 grupnya Ritonga itu enggak muat, jadi buat 2. Ya. Grup pengurus beda lagi. Jadi banyak. Mudah-mudahan bang, apalagi kan Abang Wir lagi di Labuan Batu kan? Iya. Ya, tapi mungkin dia juga sempat kan menonton ini. Kalau dia lowong, biasanya dia pun senang dengan Tarombo. Apalagi kan dia penulis Tarombo, saya kira ya pasti menonton lah. Ya bang ya. Ya gitulah bang ya. Kira-kira ada lagi yang mau kita sampaikan bang? Kurasa
Dek ya, Atau ada yang mau abang sudah apa namanya, Aku? sebetulnya itu tadi, kalau ini misalnya yang nggak live masih banyak kita yang mau bicarakan, nggak habis-habis ini, tapi mungkin supaya Efran bisa mengemas rekaman ini bagus, barangkali kita cukup sampai di sini bagaimana? Boleh, boleh. Cukup, biar Ya, saya kalau tutup. kita mau sudahi sampai sini boleh. Nah, jadi saya Tapi tutup, Bang ya, saya kata penutup ya. Saya kata penutup ya. dari saya ya. Tapi dulu Bang ya. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton video ini dimanapun saudara berada, Persada Toga Siregar, dong sedunia atau Patogar, dan Persada Ritonga Borubere sedunia. Terima kasih Anda telah menonton atau menyimak perbincangan kami dengan Efran Siregar Siagian. Jadi mungkin nanti judulnya ini dialog tarombo antar dongoran dengan tonga, terserah saja dengan Efran. Jadi sekali lagi, jika ada kata-kata penyampaian yang kurang berkenan, saya sembah 10 jari, 11 dengan kepala mengucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Horas. Ya, ini closing dari saya Bang ya. Sebelumnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Abang Jacintong Ritonga yang sudah berkenan dan mau berdialog dengan saya di Zoom meeting ini. Ya sama seperti Abang bilang tadi, bicara tentang tarombo ini tidak akan habis-habisnya. Dan ini juga acara ini hanya sebatas berdiskusi ringan. Ya. Bukan membilang dari satu sisi ini salah dan ini satu sisi benar. Oleh karena itu ya pasa bata mandokon masa puluh jari-jari pasa pusa daun simajujutku au mangido maaf tusude aka penonton live streaming on ati boha adong masalah di diskusi namion kami mangido maaf asa anggiat boy acara songonon muse tapatupa di joloniarion Mauleate Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.